Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHM Makes. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan ya, saya hanya mau cerita singkat aja bahwa kali ini diduga kuat tim likuidator ya sedang meminta supaya katanya dia mau mempilotkan. Nah kalau dia mempilotkan itu sebetulnya diduga kuat untuk memperpanjang, diduga kuat kita nggak tuduh, memperpanjang kepanjangan tangan daripada pemegang saham yang buron. Karena logikanya diduga kuat ya, diduga kuat kita nggak tuduh, tim likuidator ini kan ditunjuk oleh pemegang saham. Tentu ada rasa sungkan dan tidak enak dari tim likuidator, masa dari yang nunjuknya dia melakukan gugatan untuk meminta aset-aset atau membuat laporan pidana atau apapun juga ya diduga kuat ya. Nah seharusnya dia kan juga mencari aset itu tidak hanya di Wana Arta, karena jelas udah pada jadi tersangka juga kan di baik laporan-laporan kita di Bareskrim dan sebagainya. Nah seharusnya tim likuidator kan juga tidak hanya mengupayakan pengembalian yang diduga kuat hanya remah-remah yang 1,4% itu, dia harus mengupayakan dana yang disita oleh Kejaksaan Agung kurang lebih 2,4 triliun dan juga mengejar aset-aset daripada pemegang saham Evelyn, Manfred, dan kawan-kawan. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, seolah-olah ada dugaan dia menggiring sekarang, mari kita pilotkan Wana Arta, kemudian nanti pilot, kurator diduga kuat ditunjuk diduga kuat yang masih teman atau kawan daripada tim likuidator yang juga kepanjangan tangan daripada pemegang saham yang buron, diduga kuat. Nah, kemudian nanti ketika dikabulkan lagi, direstui pilotnya, tentu kurator terbentuk, seolah-olah kan jadinya di bawah pengampuan kurator karena dia sudah tidak cakap lagi, kan begitu. Nah ketika kurator yang bertindak ini, dia bisa aja diduga kuat menggantung aset ya, yang dia bilang katanya asetnya ini nggak laku-laku dan sebagainya. Nah inilah yang akhirnya membuat jadi panjang, sementara dari pemegang saham, dari pemegang polis kan mengharapkan dana kembali. Nah nanti suruh nungguin ya aset-aset yang katanya nggak laku itu, tim kurator bisa saja baru jual misalnya 2 atau 3 tahun atau 4 tahun lagi. Nah ini yang kami bilang, makanya kami melakukan gugatan PMH ya, dan kami tentu kalau toh kami nanti melakukan permohonan PKPU atau permohonan pilot dari tim nasabah, kami akan tunjuk tim kurator yang independen yang benar-benar mengupayakan kepentingan nasabah. Dan kalau perlu juga tim kurator itu harus berjuang juga menarik atau melakukan berbagai upaya hukum untuk menjerat aset-aset pribadinya. Jadi sekali lagi diduga kuat juga adanya lawyer-lawyer gratis yang sekarang sedang dikerahkan untuk menjerat para nasabah supaya nanti diduga kuat tidak dapat melakukan upaya hukum lagi karena sudah terlanjur memilih upaya hukum melalui prosedur kepilitan. Hati-hati semuanya, dan kita jangan hati-hati sekali lagi, jangan tergoda oleh bujuk rayu dan iming-iming lawyer gratis. Sekian dan terima kasih. Ya, kami masih berjuang akan melakukan berbagai upaya hukum ya, baik gugatan PMH 3 ya maupun lain-lain ya, dan kami sudah membuktikan telah memenangkan di PMH 2 di mana 14 entitas termasuk OJK dan tim likuidator secara pribadi Manfred, Evelyn, dan kawan-kawan serta PT Faden dan lain-lainnya itu tanggung renteng membayar kerugian kepada klien kami. Sekian dan terima kasih.